Wanaka dan segala yang berharga. Musim semi adalah masa bunga-bunga bermekaran, aroma manis di udara, dan cuaca yang lebih hangat. Bagi saya dan suami, musim semi di Wanaka menjadi makin istimewa. Karena beberapa hari ini kami berkutat dengan hawa dingin di gunung-gunung dan hujan salju di sepanjang jalan. Biasanya, turis Indonesia ke Wanaka untuk melihat pohon di tengah danau, atau transit sebelum lanjut ke Queenstown. Namun bagi pecinta outdoor seperti kami, sehari di Wanaka tak akan cukup. Kami menginap 4 malam di sini dan akan mencoba berbagai jalur trekking dengan beragam level kesulitan. Mulai dari Rocky Mountain Walks, Blue Pools, hingga Royce Peak, jalur pendakian terberat di Wanaka. Namun, jika kamu hanya punya waktu sehari di sini, saya akan membagikan 5 destinasi menawan, anti-mainstream dan Instagramable yang bisa kamu cover dalam sehari. Destinasi pertama berjarak 5 menit dari Airbnb tempat kami menginap. Albert Town Camping Ground adalah rekomendasi Dinas Pariwisata setempat. Tempat ini terkenal dengan hamparan buttercup yang muncul pada musim semi. Berkemah di sini tentu menyenangkan. Bayangkan kamu dibangunkan oleh kicau burung, bukan alarm HP. Kamu keluar tenda menghirup wangi buttercup dalam-dalam. Lantas, kamu menyeret tikar ke tepi sungai untuk mulai membaca. Tak lupa secangkir teh atau kopi untuk sentakan kafein ekstra. Ingin rasanya saya berlama-lama di sini. Sayangnya daftar tujuan kami hari ini masih panjang. Persinggahan kedua ini, Wanaka War Memorial, mengandung semacam ironi. Dari sini kamu dapat menikmati pemandangan 180 derajat dari pusat kota, Lake Wanaka dan The Remarkables berselimut salju. Semua dalam satu frame. Ini pemandangan menawan yang akan memukau siapapun. Di sini juga diperingati gugurnya teruna setempat dalam Perang Dunia I. Mereka pergi sebagai prajurit, pulang sebagai pahlawan, dan akan terus hidup dalam kenangan warga Wanaka. Ada banyak hal yang berharga dalam hidup ini. Namun yang terpenting, yang paling berharga adalah hidup itu sendiri. Saya bersyukur ada di sini saat ini, hidup dan menjelajah, menikmati pemandangan indah yang jarang dikenal turis, dan belajar dari sejarah masa lampau. Hal berharga lainnya adalah cuaca hari ini. Gerimis datang hanya sesaat. Sisanya adalah sinar matahari melimpah, langit biru sempurna, dan awan-awan dramatis. Ini kalau pas musim buka pasti bagus nih. Pohon maple semua yang ada di sini. Sesampainya di Lake Wanaka, kami mencari sebuah tengaran tersohor. Pohon willow yang kesepian ini adalah pohon yang paling sering dipotret. Bahkan, ada tagar Instagram yang dikhususkan untuknya, That Wanaka Tree. Meski terlihat mengapung, akar-akarnya menancap kuat ke tanah. Saat air surut, kamu bisa mencapainya dengan berjalan kaki. Sayang, ada beberapa cabang yang patah, karena turis nekat yang memanjat demi foto eksis di medsos. Tak jauh dari sana, ada gerumbul bunga lupin yang spektakuler. Di sini, atau di bawah pohon rindang di dekatnya, kamu bisa menggelar piknik. Jika kamu berpasangan seperti kami, suasana tentu akan makin romantis. Di saat-saat seperti ini, saya sangat bersyukur punya pasangan yang sejiwa dalam berkelana. Danau Wanaka sangatlah luas. Glendu Bay Trek adalah jalur trekking favorit warga setempat yang akan membawamu dari titik ini ke Glendu Bay. Level kesulitannya terbilang rendah. Namun karena kami duduk-duduk terlalu lama di Lake Wanaka, kami memilih untuk mencapai Glendu Bay dengan mobil. Salah satu yang saya paling sukai dari Enza
adalah berlimpahnya informasi di setiap jalur trekking. Mencapai tempat parkir pun mudah dan gratis. Selama tangki mobilmu terisi penuh dan kakimu kuat melangkah, kamu bisa pergi kemanapun. Keindahan alam NZ begitu murah, namun jauh dari murahan. Di Glendu Bay, pikiran saya berkelana kemana-mana. Di sini, kamu bisa menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Di sini, kamu bisa mengenal diri sendiri dengan lebih leluasa. Inilah persisnya yang akan dilakukan alam New Zealand kepadamu. Persinggahan berikut kami adalah Diamond Lake, danau yang bagaikan berlian. Danau ini adalah bagian dari Rocky Mountain Walks. Kali ini kami akan menyambangi Diamond Lake Lookout yang berjarak 1 jam PP. Kami sekarang ada di Diamond Lake. Ini namanya hiking with fun. Lepas dari tanjakan yang menguras keringat, kami berjalan santai di jalur datar. Rumput menguning dan gerumbulan paku mengingatkan saya pada bentang alam Sumba. Sisa-sisa hujan membuat tanah agak becek. Kami berjumpa dengan pohon-pohon dengan ranting dramatis dan daun-daun muda yang cerah. Di sisi kanan, Diamond Lake membentang dengan cantiknya. Saya terpesona. Jadi di sini adalah Diamond Lake. Ya, kita lihat ya seperti cermin. Tapi supaya bisa lebih jelas melihatnya, kita harus naik lagi ke atas. Untuk keindahan yang paripurna, Diamond Lake wajib dinikmati dari lookout. Tiada hal berharga yang didapat dengan mudah. Kami pun menguatkan tekad dan mulai menaiki tangga. Tidak direkomendasikan kalau kamu punya masalah persendian. No, menjauh dari sini. Nah, kita sudah sampai di tujuan. Ayo kita lihat seperti apa pemandangannya. Perjalanan sulit selalu diganjar dengan upah yang pantas. Kali ini pun jerih lelah kami berbuah manis. Pemandangan dari Diamond Lake Lookout benar-benar sulit dilukiskan dengan kata-kata. Gunung-gunung menjulang megah dan langit biru cerah terefleksi sempurna pada permukaan danau. Seakan-akan langit telah berpindah dari atas kepala kami ke bawah sana. Dan disinilah kami berdua saja meresapi bentangan panorama yang tiada duanya. Seringkali kita merasa menjadi pusat semesta, seolah kitalah yang paling berkuasa karena diberi mandat mengelola dunia. Seolah planet ini diciptakan hanya untuk menopang kita. Namun, di hadapan alam semegah ini, mau tak mau saya merasa kecil dan rendah hati. Kegelapan mulai merambati langit. Sudah saatnya kami pulang. Mas Anto mengajak mampir ke Bremner Bay untuk menikmati sisa senja di tepi teluk. Maka kesanalah kami pergi, menutup petualangan hari ini dengan sempurna.